Bau apa ini? Siapa yang gak punya etika nih? Ternyata kamu sembunyi di cepetan cuci baju orang penting di istana. Kenapa aku ada di sini? Buka. Pasti aku ngantuk banget tadi. Kembali tidur lagi. Aku bilang juga apa? Wah, gila banget. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa. Cewek barusan bilang, ini baju seorang bangsawan. Apa aku ada di istana kuno? Katanya, ada 3.000 selir di istana. Dan puluhan ribu pelayan. Ayo datang. Cuma pelayan laki-laki ini belum bersih semua di bawah. Kemarin masih berani sentuh saya. Apa? Kasim. Aku. Baik-baik saja. Naik. Tidak, salah. Kalian mau apa lepaskan aku? Berontak pun tak ada gunanya. Di istana. Tidak boleh ada laki-laki. Tidak mau. Kasim tua itu sudah gila. Kau berani memotong, aku akan membunuhmu. Tidak mau. Tuan muda. Anda adalah Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Pelayan tua ini akhirnya menemukan Anda, Tuan muda. Tuan muda. Orang tua ini, entah angin apa yang membawanya. Memberikan harta berharga padaku. Bilang ini aku yang memotongnya. Tak sebanding denganku sedikit pun. Tidak masalah. Yang penting aku baik-baik saja. Istana ini berbahaya. Harus punya sesuatu untuk membela diri. Betul. Pistol ini harus punya satu. Senjata mematikan zaman dulu. Rompi anti peluru juga harus punya, oh iya. Sama handphone. Sia cepatlah, Kaisar sedang menunggu. Pinggang ramping dan bokong ini. Memang yang masuk istana tidak main-main. Berapa yang dipanggil Kaisar bulan ini? Yang kelima dari 4. Tak bersisa semua bulan ini cuma 5. Itu tidak terlalu banyak. Hari ini baru hari pertama.
Mau kemana? Tidak peduli. Kalau situasi tidak baik, aku akan kabur. Tapi apakah kaisar ini seorang wanita? Mandi ya mandi saja, pakai susu dan bunga segala. Mana ada pria yang pakai barang begitu? Siapa? Siapa di sana? Bagaimana kondisi Yang Mulia? Tidak ada yang berbicara. Mungkin salah dengar. Yang Mulia terlalu tegang. Semua bilang istana ini sepi. Bagaimana Yang Mulia bisa handle semua sendirian? Aku hanya membantu mengatasi masalah. Siapa sebenarnya? Yang Mulia, barusan di luar pintu ada orang. Ini bukan ilusi. Siapa itu? Berani Ada apa ini? berangan Sedang mandi enak-enak. Kenapa tiba-tiba keluar? aneh. Kenapa bisa dengar suaranya? Semua serak keluar, penggal. Ampun, Yang Mulia. Bukan, Ampun, Yang Mulia. Astaga, kenapa selalu ancam pancung, tembakan cepat dan tepat? Haruskah mengambil tindakan lebih dulu? Tunggu. Apa itu senjata? Angkat kepalamu. Geledah seluruh tubuhnya. katakan. Apalagi? Apa ini? Benda apa ini? Tidak mungkin. Aku manusia modern ditipu orang zaman kuno. Habis sudah. Kalau tahu begini, aku beritahu negara rahasia ini. Dengan kekuatan negara saat ini. Itu bakal menghancurkan manusia zaman purba. Sekarang semuanya selesai. Manusia modern, di belakang masih ada satu negara. Apa ini? Pistol. Pembunuh desa, sudah pernah lihat? Tahu cara pakainya? Ini mainan saya. Mainan. Ya. Jangan arahkan, tunjukkan, atau sekali-kali ke saya. Jangan arahkan ke saya. Baginda, ini disebut pistol, benda dari kampung saya. Tidak bisa bunuh saya. Jika lakukan, banyak orang datang bawa benda ini untuk cari Anda. Mainan kecil. Berapa banyak? Biasa saja. Ini bukan sesuatu yang akan saya lakukan. Mungkinkah apa yang dia katakan benar? Kekuatan di belakangnya dapat mengendalikan konflik besar. Yang Mulia, kau tak bisa membunuhku. Jika kau membiarkan aku hidup, aku bisa memberimu nasihat. Tapi jika kau membunuhku, saya Membunuhnya tidak sulit. Tapi jika katakan benar, Selaka, Yang Muda. Jenderal Nian membawa utusan asing langsung ke balai pemerintahan. Katanya ingin bertemu Yang Mulia. aku akan membiarkan nyawamu tetap ada. Buktikan nilai dirimu padaku. mengerti. Perhatikan dia. Baik. Jenderal ini membawa utusan dari Daven untuk menghadap Yang Mulia, tapi Yang Mulia menghindar. Apakah meremehkan aku, Nian? Atau meremehkan utusan dari Daven?
Jenderal Nian, jangan terburu-buru. Yang Mulia berganti pakaian. Ce bantard l'agit d'attend. Kaisar datang. Belutut. Salam kepada Yang Mulia. Pengeant Humur, Pengeant Humur, Pengeant Humur. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderal Nian, kenapa begitu terburu-buru? Tempat orang barbar itu biarkan mereka menunggu. Perkataan Yang Mulia keliru. Duta Agung datang dari jauh untuk membahas urusan dua negara. Mana bisa kita bersikap ceroboh? Salam kepada Yang Mulia Kaisar. Dia bilang apa? Mohon maaf, Yang Mulia. Duta Agung tidak mengerti bahasa negeri. Penerjemah Chen, cepat terjemahkan kata-kata duta untuk Yang Mulia. Duta bilang, kedatangan ini bertujuan agar dua kota di utara diberikan kepada negeri kami. Omong kosong. Bagaimana tanah nasional diberikan pada orang asing sepertimu? Omong kosong. Kerajaan barbar memang benar-benar negeri biadab. Berinisiat, utusan ini bicara omong kosong, meminta menyerahkan dua kota gratis. Apakah mereka tidak tahu pasukan kita sangat kuat? Utusan mengatakan jika tidak setuju, dua negara mungkin akan berperang. Yang Mulia, kota Mobei itu jauh dan sulit dicapai. Jika perang terjadi, logistik sulit dan pasokan manusia kurang, lebih baik bergabung dengan kerajaan barbar untuk keuntungan. Utusan sudah setuju. Jika menguasai kota Mobei, negara asing bersedia tunduk kepada Dakian. Ini benar-benar konyol. Jenderal Nian menjual negara demi kehormatan. Jenderal Nian, ini balasan yang kau bawa kembali kepada kami dari negara asing? Utusan berkata, Jenderal Nian menjadi teman baik negara asing. Katakan kepada utusan, tidak ada alasan menyerahkan wilayah tanpa perang. Jika ingin berperang, maka aku akan... Ya, Kalau begitu, perang. bagus. Jika perang, maka perang. Utusan berkata dua kota di Mobei milik Dafan, tetapi Dafan velas. Jika Yang Mulia bisa mengenali dua barang khas kota Han yang dibawa utusan. Dafan menyerahkan dua kota di Mobei kepada Dakian untuk dikelola, jika tidak menjadi milik mereka. Omong kosong. Mobei selalu wilayah Dakian. Mengapa perlu bukti? Utusan berkata Dakian tidak bisa mengenali produk khasnya sendiri? Yang Mulia, lebih baik kita setuju. Agar bangsa kecil ini mengerti posisinya. Boleh. Apa ini? Kenapa sampai rumput pun dibawa? Tidak tahu, tapi pasti bukan rumput biasa. Itu sesuatu yang lain. Hal-hal ini dibawa keluar untuk mempermalukan kita. Tidak ada seorang pun di antara pejabat yang mengenalinya, tapi dia bisa. Apakah benar seperti yang dia bilang, kita ini kampungan? Tuan Li berpengalaman mengenali barang ini? YK. Bagaimana dengan Hamba hanya tahu ini adalah sejenis rumput, tetapi tidak tahu apa jenis spesifiknya. Utusan berkata ini bukan rumput biasa. Belum pernah terdengar. Sebegitu ajaibnya kah? Ada yang mengenali ini? Utusan berkata tidak mengenalinya. Dua kota di utara gurun ya dimiliki. Yang Mulia berwawasan luas. Harusnya mengenali benda ini kan? harus kenal, masalah kecil ini perlu aku turun tangan? Apa aku memelihara orang-orang tak berguna? Ampun, Yang Mulia. Biarlah. Meskipun banyak orang tak berguna, di istana masih ada yang berguna. Xiao Xia, kamu pergi. Kalau kamu tidak pergi, kepalamu pasti jatuh.
Kaisar di zaman kuno semua aneh, suka membunuh orang. Utusan berkata, takutnya seorang kasim kecil tidak akan mengenali ayam jantan. Yang mulia tidak boleh. Yang mulia tidak mengenalinya. Jangan pakai kasim kecil untuk mempermalukan kami. Hanya satu kota di Mobei, kami Dakian punya ribuan kota. Bicara seolah menang ribuan pertempuran, Jenderal Nian mengklaim sebagai jenderal nomor 1 di Dakian, tapi tidak mengenali ini. Jika ini dikenali oleh seorang kasim, bagaimana kalian akan menjelaskan dirimu? Jika dia bisa mengenalinya, setelah itu, Saya akan mengikuti perintah Yang Mulia. Itu yang Jenderal Nian katakan. Ini seperti menganggapku alat. Benar-benar ingin bicara omong kosong. Hanya rumput Huan Hun, apakah layak dibicarakan? Rumput Huan Hun, apakah ini bisa menghidupkan kembali orang yang mati? Mengobati masalah menstruasi tidak teratur. Herba ajaib ini bisa menyembuhkan wanita yang haidnya tidak lancar. Hal ini membuat utusan lebih frustrasi daripada saya kan? Utusan bilang, si kasim ini benar. Pulanglah untuk merawat penyakit. Kalau saya tidak salah, ini sepertinya peta bintang ya. Lihat, mengorbit matahari juga. Kalian memunculkan teori heliosentris ya? Yang terakhir ini adalah jam saku. Ini dibuat dari pegas dan lainnya, menunjukkan waktu dengan bunyi tik-tik-tik. Benarkan yang saya katakan? Utusan, Yang Mulia benar semua. Yang Mulia gagah perkasa. kok bisa gini sih? Utusan itu berkata, tapi ini tidak berarti apa-apa. Gurun Utara tetap milik mereka. Tidak. Apa? Apakah utusan akan mengingkari janjinya? Apa yang terjadi? Kamu tidak mendapatkan kota Mobei? Utusan berkata, lalu kenapa kalau aku mengingkari janji, pukul aku. Orang barbare, memang benar-benar orang barbare. Jika Yang Mulia menginginkan perang, saya siap menjadi garda terdepan. Apa yang diterjemahkan oleh bajingan ini? Utusan itu jelas bilang mau menerima kekalahan. Untuk mengembalikan kota Mobei. Ternyata orang ini dari tahun Qishan, makanya tidak heran. Chen penerjemah. Aku tanya lagi sekali pada utusan. Barusan begitu bilang? Yakin. Kamu pikir aku tidak mengerti bahasa asing? Aku tanya sekali lagi. Apakah utusan berkata begitu? Memang begitu kat. Kurang ajar. Kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti. Utusan jelas berkata bersedia menerima kekalahan dan mengembalikan kota Mobei kepada kami. Apakah kamu pikir aku tidak? Ayo datang. Ampun Yang Mulia itu semua. Bajingan tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Nian Qishan. Jangan salahkan Yang Mulia. Hamba sudah memenggal pemberontak ini. Bagus sekali. Jenderal Nian. Bunuh orang depan kaisar. Sungguh berani. Tapi kaisar ini bisa mengerti bahasa asing. Hebat. Hari ini aku lelah. Jenderal Nian silakan mundur. Jenderal Nian ada apa? Yang Mulia, apakah masih ada satu hal yang belum dilakukan? Apa? Setiap Jenderal Fen kembali, selalu ada lukisan pesta malam yang dibuat oleh pelukis pertama Dakian, untuk mengumumkan keagungan Yang Mulia ke seluruh negeri. Apakah Yang Mulia lupa? Tuan Wang, kamu yang melukisnya. Tunggu. Yang Mulia, Permaisuri adalah pelukis pertama Dakian. Kurang ajar. Pikir kamu bisa bertemu permaisuri semaumu. Adikku, kenapa tidak bisa bertemu? Saya berkata seperti ini. Ternyata ada orang di dalam istana. Menjadi kaisar benar-benar cemas, bahkan orang di sampingnya pun memiliki mimpi yang berbeda. Kalau begitu, Namun soal melukis, siapa yang lebih baik dari kamera saya? apakah Jenderal Nian menganggap lukisan ini karya terbaik Dakian atau Ratu? Ratu adalah pelukis terbaik Dakian. Sekarang sudah berubah. Xiao Xiazi, pelukis terbaik Dakian. Saya. Kalau kamu bisa menggambarnya, aku akan memberi hadiah besar. Aku tidak bisa Lalu kenapa bilang bisa? Kapan bilang bisa? Kalau kamu tidak bisa menggambar, jangan salahkan aku kalau harus membersihkan pihak yang buruk. Ini berarti aku harus menunjukkan kemampuan asliku. Yang Mulia, harap tunggu sebentar.
Tingyu, ikuti dia. Baik. Gimana kalau nggak usah balik? Nggak bisa, mereka bilang mau kasih hadiah. Kalau dikasih barang antik atau harta karun. Kan lumayan. Baginda, hamba sudah siap. Siapkan alat tulis. Nggak perlu. Tanpa alat tulis, bikin lukisan? Iya, benar. Tanpa alat tulis, tidak mungkin bisa menggambar. Semua siap ya? Saya hitung mundur 3, 2, 1. Lalu bilang keju. 3, 2, 1. Yang ini jelek, semua mata tertutup. Kita coba lagi ya. 3, 2, 1, keju. Bagus, yang ini bagus. Yang mulia silakan lihat, ini adalah lukisan jamuan malam bersama Anda. Bagaimana menurut Jenderal Nian? Ini lebih baik daripada dilukis permaisuri. Dan juga lebih cepat selesai. Ya. Lia betapa berwibawanya Bajinda kita. Saya mohon pamit. Lindungi Baginda. Jenderal Nian, apa yang Anda lakukan? Jenderal Nian, apa Baginda. Pelayan istana tidak boleh campur tangan dalam politik. Saya mengatasi kekacauan. gila ya? Saya bukan pelayan istana. Bukan Kasim. Kurang ajar. Ini urusan aku. Redakan kekhawatiran Kaisar, bunuh dia. Ini juga urusanku. Sialan, ada batasnya kesabaran. Orang tua itu begitu kejam padaku, aku akan membuat dia tahu mengapa bunga itu merah. Jenderal Nian, Kaisar memanjakanmu, tapi jangan sampai kau kira dirimu tak terkalahkan. Tak terkalahkan tidak berani. Naaman. Dapat menulis untuk menenangkan negara. Mampu bertarung hingga menenangkan negeri. Menteri pertama Dakian itulah aku. Entah apakah kamu berani beradu dengan aku? Kamu hanya seorang Kasim kecil. Apa yang membuatmu bertaruh denganku? Sia kecil, dengarkan. Sekarang aku angkat kamu jadi kepala Kasim Istana. Sekarang kamu punya hak. Katakan, mau bertaruh apa? Kompetisi seni bela diri ini akan ditentukan dalam 3 ronde, siapa menang 2 duluan. Kalau aku menang, sebagai Jenderal Besar Utara, kau harus menyerahkan jabatanmu dan berjanji tidak lagi menjadi pejabat. Berani sekali kau bicara begitu. Tapi aku yang menentukan isi lombanya. Beraninya kamu terima? Taruhan. Aku terima. Besok siang di lapangan latihan. Taruhannya adalah nyawamu. Hamba pamit. Kenapa Baginda membantu saya? Baginda tak perlu menjelaskan banyak padamu. Kaisar anjing ini. Gua malam ini mau tidur sama perempuanmu, sok banget sih. Kepala pengurus Sia. Hari ini aku mau berterima kasih. Aku beri bebas di Istana Wanita. Gimana? Terima kasih, Baginda. Tuhan bantu aku, 3.000 selir, aku datang. Hamba pamit. Baginda, si Sia kecil itu berhati jahat. Kenapa beri dia hak di Istana Wanita? Dia punya niat buruk. Niatnya buruk. Sampaikan perintah malam ini. Semua gerbang istana bagian dalam dikunci kecuali Istana Permaisuri. Yang Mulia. Siap, laksanakan. Ada yang aneh, kenapa semuanya terkunci? Akhirnya ada yang masih hidup.
Zhishu, tambahkan air. Datang. Luar biasa. Wajah ini, tubuh ini. Lembut sekali, memang benar-benar cantik. Yang Mulia, Apakah aku cantik? Yang Mulia, Tentu saja Yang Mulia. Kakak baru saja kembali dari perang. Yang Mulia, demi kakakku, akan datang ke kamar istana saya. Terlebih lagi, di istana ini selain Paduka, siapa lagi? Apa yang dikatakan oleh permaisuri benar. Berhasil, berhasil. Meski dipenggal pun tidak rugi. Paduka, Permaisuri sudah bangun. mengganggu. Tadi malam tidak ada ampun. Tapi aku lihat tadi malam kamu juga cukup senang. Senang sih senang. Walau anda sibuk dengan urusan negara, tapi lebih peduli pada kami para selir. Seringlah datang ke istana. Bagaimana kalau kita ulangi sekarang? Dengan barang-barang ini, kembali ke zaman modern bisa lakukan apa saja. Bisa kalahkan Jenderal Nian itu. Ya ampun. Ini barang bagus. Wah, cantik sekali. Pilih kamu. Sayang sekali, sayang sekali. Ini. Begitu banyak vas keramik biru putih. Pasti ini bernilai puluhan juta. Wow, jepit rambut ini setidaknya bernilai jutaan, dan pasangan gelang giok hijau ini. Yang Mulia, si Xiazi mengambil banyak perhiasan dan giok dari kamar permaisuri. Kembali ke istirahat ritual. Menghilang tak terlihat. Hilang. Dia akan kembali? Ini. Menurut Yang Mulia, dia berasal dari dunia luar. Khawatirnya tidak akan kembali lagi. Pria ini selingkuh seperti kucing mencuri ikan. Selalu merasa berikutnya lebih baik dan menarik. Yan Bingyun wanita tercantik di Dakian. Dia pasti akan merasa sayang. Pak Ju. Lagi nonton bola? Ada hal nih, saya baru dapat barang bagus. Bantu lihatlah. Barang rusakmu itu. Apa bisa ada barang bagus sih? Wah. Jade istimewa. Lihat berapa harganya. Lelang di Christies. Paling tidak bernilai 20 juta. 20 juta. Iya.
Ini. Apa ini? Saya nggak paham. Lihatlah. Lihat ini apa? Dan ini juga. Kalau dijumlahkan, berapa harganya? Aku bawa barang banyak banget ini. Setidaknya bernilai 2 miliar. 2 miliar. Ya ampun. Berhasil? Benar-benar berhasil? Sekarang ada kejadian ini. Misalnya, kalau kamu kembali ke zaman dulu. Apa yang bisa mengalahkan mereka? Bukankah mudah menang? Mudah saja terserah yang kamu bilang. Lihat gak? Lihat aja pengecut ini. Dilempar ke masa lalu juga tetap bisa kalahkan mereka. Benar, aku takut apa sih? Negara kita Daxia sudah begitu maju. Kalau tidak bisa mengalahkan orang desa itu, kita buat apa berkembang selama ini? Weigo. Koneksi luas, bantu aku sebentar. Bantu atur pertemuan dengan tim sepak bola nasional. Aku mau bantu mereka bangkit lagi. Yang Mulia, matahari sudah tinggi. Mengapa belum lihat si Kasim kecil? Jika dia tidak berani bertanding, lebih baik serahkan nyawanya daripada buang waktu semua orang. Jenderal Nian, yakin bisa mengalahkan Kasim kepala saya? Aku sudah bilang, kalau aku kalah sama pelayan kecil ini, mending aku buang aja simbol kekuasaan ini. Baginda, Xiao Xiaozi datang. Dan bawa beberapa orang yang penampilannya aneh. Siapa saja ini? Kemana kau bawa mereka? Syuting film? Le IG, tenang dulu. Asal kita menang. Mereka kasih 1 juta per pertandingan. Bukan. Broley, kita harus bicarain dulu. Kampung ini kamu juga lihat, masih ada sisa-sisa kuno. Nanti kamu harus dengar omonganku. Baginda, hamba datang. Xiao Xiazi, ini siapkan untuk pertandingan pertama? Benar, sepak bola adalah hiburan wajib di kerajaan kita. Dari bangsawan hingga rakyat biasa bisa main. Selain itu, strategi kerjasama juga tak dianggap menindas, jenderal besar. Menindas. Di antara prajurit kami, semua ahli bermain sepak bola. Yang Mulia, Anda yakin ingin bertanding dengan permainan ini? Xiao Xiazi, setiap tahun Dakian mengadakan pertandingan sepak bola. Anda mau? Baik. Hamba, Kalian bisa tanding dengan kita? Kurang ajar. Berani bicara begitu pada Yang Mulia. Santai sedikit dong. Kalian semua benar-benar menganggap dia kaisar? Turun, turun. Yang Mulia, dia bicara kasar. Biar saya ajarin dia. Ngapain kamu? Gimana kita bilang? Uang. Dengar aku, dengar aku. Broley, cepat-cepat, ikuti mereka, ikuti mereka. Kalau begitu tanding ini saja. Sekarang kalian bersenang-senang saja. Nanti Le IG akan ajari kalian. Apa itu teknik bola yang unggul ratusan tahun, tidak bisa kalahkan Jepang. Tidak bisa kalahkan kalian, orang purba. Lej. Liga Desa masih pakai cuju untuk latihan. Kita kalahkan dengan skor 2 digit. Tentu saja, kita sudah. Jangan bikin mereka malu. 9-0 sudah cukup. Baiklah. Malai. Semangat terus, Le. Semangat terus, Le. Apa yang kamu lakukan? Kenapa gaya-gayaan? Ayo lari, ayo lari. Oke. Le, Ini aja nggak bisa tang. Mereka lumayan ya.
Cepat, 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 Ayo bergerak. Begitu saja, memang temperamennya besar sekali. Saya kira dia juara. Ternyata cuma segini kemampuannya. Bagaimana ini adalah pilihan dari Onushistana, minus 2 ONS Dajing. Menurutku, lebih baik pulang dan makan teripang banyak-banyak. Xiao Xiazi, kamu sebut kemenangan pasti? Yang mulia, sebuah bola. Hanya satu bola. Babak pertama berakhir dengan skor 0-7, dengan Jenderal sempat unggul untuk sementara. Tidak bisa mengalahkan orang biasa itu satu hal, tapi sekarang mereka bahkan tidak bisa mengalahkan orang desa. Kurasa mereka sebaiknya bubar saja. Legu. Mereka cukup sopan. Jelaskan apa yang terjadi. Kita tidak bisa mengalahkan tim setingkat desa. Bukan kamu tidak mau mengeluarkan uang, tapi bisakah? Kamu sudah keluarkan uang? Bro. Kasih aku muka. 0-7, sudah kehilangan muka. Yang mulia, masih perlu bersaingkah? Babak pertama 7-0, bisakah babak kedua mengejar? Menurutku, serahkan saja Kasim ini kepada Jenderal Nian. Dia cuma badut yang mencari perhatian. Benar, Jenderal Nian adalah pilar negara, mana bisa dibandingkan dengan Kasim. Sampah, bawa pergi dan eksekusi. Yang mulia. Paduka, tenanglah. Kenapa? Kamu juga mau? Saya. Kala satu pertandingan tidak sebegitu. Iya. Broly. Mereka mau potong kepala saya. Paduka sudah beri perintah, jika kata terucap, yang menunggu kalian kehilangan kepala. Yang mulia, beri mereka kesempatan lagi. Di babak kedua, mereka pasti akan bermain dengan baik. Katakan sesuatu. Main bagus, ya benar? Baiklah, aku akan beri kalian satu kesempatan lagi. Yang mulia, kekuatan para prajuritku jelas terlihat. Bahkan jika mereka dibunuh, mereka tetap tidak bisa mengalahkan. Aku akan mencetak 2 digit angka lagi di babak kedua. Yang dipermalukan, bukan wajahku, Nian Qishan. Apa? Pemain amatir seperti ini layak main bola? Kebocoran banget. Bawa pergi, haya mereka. Tahu mereka payah. Gak nyangka sebegitu payah. Malu-maluin ke dunia lain. Menurutmu, masih perlu tanding gak? Tanding. Bisa menang gak? Bisa. Masuk. Ya, main terus gini. Seimbang. Yang mulia, seri. Gimana kalau seri? Main lagi. Kamu lihat, mereka terluka, gimana mau main lagi? Kelihatannya, kamu mengakui. Kalah kemampuan. HI. Tampaknya jenderal senior dalam sepak bola memang setara denganku. Besok kita tanding lagi. Bagaimana kalau 2 dari 3 menang? Xiao, jangan buat aku kecewa dalam 2 pertandingan berikutnya. Selamat jalan, Yang Mulia. Tidak bisa, terlalu berbahaya. Selesai pertandingan, aku akan kabur. Jika tidak, nyawa terancam. Xiao Xiazi. Kesini. Pemainmu bagus sekali. Kemampuan bermain perlu ditingkatkan. Bagaimana kalau serahkan pada Tinyu waktu untuk intensif. Setelah pertandingan selesai, akan ku kembalikan padamu. Tidak ada di kontrak, tambah bayar. Licik sekali. Kalau hilang dari tim nasional, aku pasti habis di rumah. Tidak. Pertandingan kedua harus dimenangkan. Yang Dai Perchen. Yang di Pertuan nakal, baru saja selesai urusan istana, kok sudah pakai pakaian ini? Ini untuk penyamaran.
Di istana belakang, gadis-gadis lebih baik. Yang Dai Perchen. Leko. Yang di Pertuan masih khawatir tentang pertandingan hari ini? Iya, Maafkan kakakku kasar, mohon ampun dari Yang Mulia. astaga, ternyata dia adik dari Jenderal Besar Nian. Benar, awalnya dia berkata jenderal kembali ke istana dan yakin kaisar akan datang ke kamarnya. Saat itu terlalu bersemangat sampai tidak memperhatikannya. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa, habis ini harus menang. Tarik. Jika kaisar tidak memenggal kepalaku, Jenderal Nian pasti akan membunuhku. Jika Yang Mulia tidak senang, aku siap menerima apapun yang diperbuat. Bagaimana mungkin aku tega membunuh saudara kekasihku? Orang-orang di bawah komando Sinian ini fisiknya bagus sekali. Bagaimana bisa menang? Punya ide. Tetapi kali ini berbahaya. Aku harus meninggalkan cukup uang untuk keluargaku. Yang Mulia, segala milikku adalah milikmu. Kenapa kamu mencurinya? Aku tangan gatal saja. Sayang, jangan khawatir. Aku nanti pasti akan memberi kompensasi lebih padamu. Yang Mulia. Xiao Xiazi. Hilang lagi di dalam istana. Apa? Dapatkan sesuatu dari mereka. Tidak. Mereka mengatakan kita menahan secara Zuru cepat melepaskan mereka, kalau tidak mengganggu pertandingan. kita akan mengalah. Kenapa kau tidak menodongkan pisau ke lehernya? Dia sudah ditendang. Kamu masih berani berkompetisi? Tuan Pejabamana Monstuskanama, le Bitinji, le Bisepa, le Bikua. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi kedengarannya cukup mengesankan. Mungkinkah ini isi kompetisi hari ini? Kasim tidak hormat kepada Jenderal Nian. Siapa bisa dibandingkan dengan Jenderal? ITU Hanula Kainjanan Untuk Madi. Yang Mulia Telatiba. Salamorma, Yang Mulia. Tidak perlu formalitas. Yang Mulia. Mereka membawa sekelompok orang aneh lainnya. Beberapa orang ini tampaknya tidak sebaik beberapa orang sebelumnya. Apakah akan seperti kemarin, di mana mereka hanya menggunakan kekerasan ketika pisau sudah berada di tenggorokanmu? Siaan. Jika kamu kalah lagi hari ini, aku tidak bisa. Jika Yang Mulia dikalahkan lagi kali ini, saya akan menggantung diri di menara gerbang kota tanpa campur tangan Yang Mulia. Apa yang bisa di... Kompetisi hari ini menggunakan format terbaik dari 3 pertandingan, dan acara pertama adalah lompat tinggi. Sederhananya, siapapun yang bisa melompati tiang akan menang. Jika semua orang bisa melompati tiang tersebut, tiang dinaikkan dan kompetisi dimulai lagi. Ini ada gunanya? Hanya untuk menarik perhatian saja. Tidak, bukan begitu. Jenis pasukan dengan tingkat korban tertinggi di kerajaan kita adalah pengintai. Jika mereka bisa melompat tinggi dan jauh, mereka bisa lebih mudah menghindari panah dan meningkatkan ketahanan hidup. Baiklah, maka mari kita coba. Pertandingan dimulai.
lihat ini, lucu sekali. Tuan Nian, kenapa pasukanmu seperti badut? Jenderal Nian, bisa atau tidak? Bukankah pasukanmu bisa segalanya? Sampa. Masa tinggi segini tidak bisa dilewat, biar aku yang datang sendiri. Aku tidak percaya. Kalian bisa melompat melewatinya. Mule. Bagaimana? Meskipun kamu mendapat satu bagian, Yang kedua adalah lomba lari. Lari. Ini terlalu mudah. Ini bukan lari biasa. Semua, lihatlah tempat ini. Ini adalah Yang Mulia, ini adalah balap halang rintang. balap halang rintang. Apa itu balap halang? Tentara berperang di luar. Berbagai jenis medan yang rumit. Balap halang rintang bisa mensimulasikan berbagai medan yang rumit. Meningkatkan kemampuan tempur prajurit. Sepertinya memang harus diatur seperti ini. Siap. Tunggu. kali ini, kamu yang bertanding. Saya yang bertanding? Tidak. Urusan profesional, tentu harus diserahkan pada ahlinya. Kamu bicara begitu meyakinkan. Jika bukan bicara sembarangan, tidak mungkin. Kamu tidak akan bisa. Kenapa harus meminta anak buahku untuk pergi? Tapi aku, Jenderal Nian ini sudah keterlaluan. Iya, mana ada pemimpin turun ke medan perang sendiri. Bagaimana tidak ada? Setiap kali berperang, selalu di garis depan. Ini. walaupun aku bisa berlari. Tapi hal yang melelahkan ini, bagaimana bisa kulakukan sendiri? Jenderal Nian benar, kamu pergi. Kamu pergi. Aku, Hanya kali ini, tak ada lagi. tapi, Kalau kamu tidak pergi, kepalamu jatuh. Kaisar anjing. Iya. Untung aku suka olahraga. Lari di museum pengalaman. Pertandingan mulai. Siap-siap, bersiap. Pengurus Xia memang ada bakat. Benar, tampaknya yang dia katakan memang benar. Yang Mulia, Jenderal Nian, sudah puas? Pertandingan kedua, Xia An menang. Apa maksudnya kebugaran ini? maksud kebugaran adalah memperlihatkan tubuh bagian atas kepada Yang Mulia dan para pejabat untuk menilai siapa yang tubuhnya lebih bagus. Dia yang menang. Sungguh lucu, menilai orang lewat keindahan. Tidak, olahraga itu adalah hal yang harus dilakukan secara konsisten. Jika punya tubuh sehat, apapun yang dilakukan bisa berhasil. Tentara kami paling ahli dalam menghadapi situasi jangka panjang. Silakan. Begitu gila. Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia, beri penilaian. Baik. Wah, kaisar ini suka sesama jenisnya.
Nanti jauhi dia. Orang Xiazi sangat menawan. Tapi menurutku, pria dengan luka lebih punya kebanggaan. Mereka bertempur demi negara, jadi kali ini orang dari Jenderal Nian lebih unggul. Bukan. Betul, prajurit yang bertempur untuk negara, layak diberi penghargaan oleh Jenderal Pengendara Kereta. Orang dari Jenderal Nian tetap lebih menawan. Kalian berdua dukung sisi mana? Aku juga mendukung Jenderal Nian. Sial, kamu main dengan aku. Syukurlah, 2 dari 3 kali menang, hari ini dianggap menang. Jenderal Nian, kali ini kamu menang. 2 dari 3 kali, kamu kalah. Kamu hanya menang karena kebetulan. Besok akan terungkap. Saya pamit dulu. Jenderal, kita harus waspada untuk pertandingan besok. Menurutmu kita harus bagaimana? Jenderal, saya punya sebuah rencana. Hebat sekali. Xiao Xiazi membantu memenangkan ronde untukku. Ingin hadiah apa? Tidak berani, melayani yang mulia adalah tugas hamba. Bagus, memang ada sedikit sikap rendah hati seorang pelayan. Jika yang mulia senang, bagaimana kalau mereka para pemain sebelumnya? Mereka bertukar keterampilan dengan orang-orang di istana, lalu akan kembali setelah pertandingan. Kamu sudah dengar bukan? Bukan aku yang tidak mau melepaskan mereka, mereka yang tidak mau. Kakak, dengar kabar hari ini kamu kalah di lapangan. Jangan diambil hati ya. Raja kamu menteri. Jangan sampai kamu bertentangan dengannya. Urusan laki-laki, wanita jangan ikut campur. Baiklah adikku, kedatanganku kali ini justru untuk memperbaiki hubungan dengan Yang Mulia. Benarkah? Jarakanthara aku dan Raja. Semuanya karena seorang Kasim kecil. Kasim Castle. Seorang Kasim kecil berani menghalangi Yang Mulia dan kakakku, harus dibunuh. Benar. Selama kamu membantuku membunuhnya, hubungan antara aku dan Yang Mulia akan harmonis. Kakak tenang saja, adik tidak akan mengecewakan. Baiklah. Ini adalah potret dia. Cari kesempatan untuk membunuhnya. Saya pergi dulu. Bagaimana mungkin dia? Dia itu Kasim. Bagaimana mungkin dia jadi Kasim? Tidak bisa. Dia harus mati. Jika dia tidak mati, Yang Mulia akan tahu. Lalu seluruh keluarga kita akan mati. Sayangku. Tidak ada orang. Bing kecil. Yun kecil. Yang Mulia, Sayangku, kau tidak sabar memanggilku. Ada apa? bukankah ini karena saya merindukan Yang Mulia? Baru saja sehari tidak bertemu. Dan sudah tidak sabar. Yang Mulia, jangan terburu-buru. Mari makan dulu. Kau ini cerdik sekali. Mari Yang Mulia. Berikan ucapan selamat kepada Jenderal Nian atas kemenangan hari ini untuk Yang Mulia. Biarkan saya menyuapi Yang Mulia. Wahai permaisuriku, apa jenis minuman ini? Kenapa efeknya begitu kuat? Sayang, Dasar Kasim, ini anggur beracun. kamu.
Sayang, kamu... Cepat lepaskan aku. Sayang, Kasim kecil, berani menyamar jadi kaisar. Apakah kamu salah? Aku memang kaisar. Kaisar, sungguh kamu menganggapku bodoh? Xiao Xiazi, masuk istana awal tahun, kepala Kasim dekat kaisar. Sayang, letakkan pisau dulu, dengarlah aku bicara. Aku dengar kamu bilang bagaimana kamu mempermainkanku. Hari ini aku akan menghukummu dengan kematian perlahan. Dari mana harus memulai ya? Seorang Kasim kecil. Mulai dari sini saja. Ah tidak. Nian Bingyun, sadarlah. Aku sadar, tapi bagaimana bisa? Aku seorang ratu, dipermainkan Kasim kecil sepertimu. Siapa menurutmu yang menyuruhku? Kaisar. Jenderal Nian punya kekuatan militer. Beranikah dia membiarkanmu mendapat kasih sayang? Tidak mungkin, tidak akan melakukan ini padaku. Kamu pikir di istana ini ada cinta sejati? Semua ini demi Kaisar memanipulasi Jenderal Nian, jadi aku dikirim untuk bersamamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya aku berhasil menakutinya. Jangan khawatir, jika Kaisar tidak menyayangimu, aku yang akan. Kaisar bilang, setelah Jenderal Nian dicopot, dia akan memenuhi permintaanku. Saat itu aku akan meminta menikahimu. Benarkah? Sangat benar. Tanpa nyali dan izin Kaisar, aku takkan berani tidur denganmu. Kasim kecil tak mungkin bebas di istana. Sekalipun Kaisar setuju, di dunia yang luas ini, kemana aku harus pergi? Percayakah kalau ada tempat di mana seorang pria hanya bisa punya satu istri? Dan tidak ada pertempuran di sana, semua orang hidup damai dan bahagia. Ada tempat seperti itu. Aku bersumpah kepada langit, setelah urusan ini selesai, aku akan membawamu ke sana. Seleng. Aku tidak membuatmu kesakitan, kan? Tidak sakit. Kamu bisa atur sesuka hati. Kamu membentukku jadi karakter, Tai. Jika potong sekali lagi, aku akan jadi karakter, Da. Hahaha. Shalang, kamu nakal. Jangan khawatir. Begitu selesai dengan urusan ini, aku akan menemui kamu. Wanita zaman dulu mudah dibohongi, alasan apapun bisa membuatnya percaya. Tapi tempat ini sepertinya tidak bisa ditinggali lagi. Aku harus membebaskan mereka dan kembali bersama. Xiaozi, berani sekali kamu tidur dengan wanita? Berani sekali kamu berani tidur dengan wanita? Mohon ampun, Yang Mulia, hamba tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kalau Kaisar tahu aku tidur dengan wanitanya, 8 kepala tidak cukup untuk dipenggal. Tidak mengerti. Baru saja keluar dari mana? Yang Mulia, tolong ampuni. Itu permaisuri yang memanggil hamba untuk melayani. Apalagi, aku hanya seorang Kasim, bagaimana mungkin bisa tidur dengan ratu? Kasim. Tingyu. Kamu ini. Mau berdalih, Kasim. Selesai. Akan memotong dia sekarang. Tidak, Yang Mulia. Mohon ampun. Lomba ketiga masih membutuhkan diri hamba. Membutuhkanmu, berpikir kamu adalah orang besar. Lomba ketiga sudah diputuskan oleh Yang Mulia, adalah Jenderal Wen Bei Nian. Jenderal Nian adalah prajurit, tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia yang memiliki keunggulan tak terkalahkan. Saya bisa menulis dengan baik seperti Yang Mulia. Saya telah membaca 300 puisi Tang. Puisi dari penyair besar, saya tahu. Saya bisa membantu Yang Mulia. Bawa pergi. Saya. Ayo pergi. Yang Mulia, tolong pertimbangkan lagi. Selesai. Setelah mengejar burung lama, malah tertangkap burung besar. Kenapa bukan wanita si Kaisar itu? Jika dia wanita, mungkin saya bisa menaklukkannya dan membawanya ke dunia kita. Tunggu. Kunci dia. Setelah ujian tulis selesai baru Ja, bicarakan. ayo. Menghadap Yang Mulia. Di mana Kasim kecil? Untuk hari ketiga di aula pemerintahan, dia di mana? Xiao Xiazi urusan penting. Dia menyerahkan kepada saya untuk mewakilinya. Yang Mulia, tidak tahu apa yang akan diuji pada hari ketiga? Di dinasti Daikian, kami sukses dalam kebudayaan dan 2 hari sebelumnya, kami menguji strategi militer. Hari ketiga, kami akan menguji. Jenderal Nian, saya akui kamu punya bakat memimpin tentara, tapi dalam menulis, kamu pasti kalah. Betul, Jenderal Nian. Saya sarankan kamu menyerah sekarang saja. Calotidac. Nanti Semua auront un calme.
Sudah minum beberapa gelas, ya? Bicara ngaco. Saya jenderal terhormat. Dalam sastra dan seni perang, saya tidak pernah kalah. Tapi tenang saja, menghadapi kalian saya tidak perlu turun tangan sendiri. Mana Pak Wen? Bukankah ini pemimpin sastra, Wen Yifan? Beberapa hari lalu Pak Wen bergabung dengan saya. Sekarang dia menjadi penasehat di pihak saya. Salam kepada Yang Mulia. Selesai, kenapa dia datang? Kaisar berkata bahwa sastra dunia ada 10 bagian, Pak Wen menguasai 8. Bukankah dia menyepi? Kenapa muncul? Jadi bagaimana mau tanding, siapapun tidak bisa menang. Salam kepada Yang Mulia. Tuan Wen datang. Dia mengasingkan diri di pegunungan, tidak peduli urusan dunia, bertahun-tahun. Kenapa dia datang? Ditugasi oleh seseorang, hanya menjalankan tugas. Yang Mulia, belum mulai sudah rendah semangat. Masih mau bertanding? Harus bertanding. Sebelumnya aku sudah menang 2 kali, 1 kali seri, 1 kali kalah. Baiklah, hari ini kita tanding 3 kali lagi, biar orang luar tidak berpikir aku sombong. Jika jenderal kalah di putaran ketiga, jangan cari alasan. Simbol kekuasaan ini ada di sini. Jika kalah hari ini. Ambil saja. Bagaimana perbandingannya dengan Bapak Wen? Agenda pertama adalah kontes pengetahuan. Jika Yang Mulia tidak mengenali aksara-aksara ini, saya rasa tidak ada gunanya melanjutkan kontes ini. Aku hanya mengenali Seya Manjnali Mazing Mazing dari Gambar Gambarini, tetapi seperti apa bentuknya jika dizatuk. Anda seorang pejabat sipil, mengapa? Para menteri terkas, apakah ada yang mengenali ini? Apakah ada yang mengenali mereka? Jika Yang Mulia tidak bisa melewati rintangan pertama, saya khawatir jadi bahan tertawaan. Jika Yang Mulia tidak mengenal huruf-huruf ini, kita menang putaran pertama. Sekumpulan sampah. Biar aku yang coba. Syah-syaan. Salam kepada Yang Mulia. Kenapa kamu datang? Saya pandai sastra. Dengar-dengar ada lomba sastra untuk Yang Mulia. Saya datang atas permintaan Yuni untuk memperbaiki hubunganmu dengan Jenderal Nian. Kalau bukan karena itu, saya tidak mau datang. Shailang, cegah kakakku. Dia mengundang Wen Yifan. Jika Yang Mulia kalah, saya khawatir dia akan memberontak. Jika Jenderal dan Yang Mulia yang kuat bertarung, kita tidak akan dapat mendekat. Ayo, bawa kamu ke dunia lain, ayo. Dari kecil, aku dan kakakku saling bergantung. Dia sombong, tapi kakakku. Tanpa dia, aku tidak tahu kelangsungan hidupku. Aku tidak tahu bagaimana kelangsungan hidupku. Kamu. Sialang, aku tahu kamu luar biasa. Aku mohon padamu. Baik, sepertinya kamu tulus. Jika kamu menang dalam pertandingan hari ini, masa lalu kita akan dimaafkan, dan kamu boleh meminta satu hal lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Siapa ini? Seorang Kasim dari istana. Berani seorang Kasim rendahan bicara sombong, bisa membaca? Saya tidak mengenal banyak dari mereka, tetapi kebetulan Anda termasuk di antaranya. Ba Xiao Kuiba. Setan dan monster. Tuan Wen. Apakah saya benar? Tuan Wen. Apakah saya benar? Bagus. Semua benar. Kepala pengawas Xia benar-benar hebat. Baik. Putaran pertama kita menang. Mau lanjut? Menang 2 putaran berikutnya, kalian hanya imbang. Hanya mengenali beberapa huruf langka, mana bisa disebut lomba sastra. Mana ada bakat sastra di situ. Yang Mulia, karena Jenderal Nian tidak puas, mari kita keluarkan soal lagi. Yang Mulia pandai dalam sastra dan militer, keputusan Jenderal Nian ini sama dengan menampar wajahnya sendiri. Kamu bisa bicara panjang lebar, tapi itu hanya beberapa huruf langka. Jenderal Nian, ini yang kamu katakan sebagai huruf langka. Saya tidak pernah menganggap huruf ini sebagai huruf langka. Ini jelas digunakan oleh Yang Mulia untuk mendidik anak-anak di istana. Mendidik anak-anak. Tentu saja. Teks kita, sekali tulis menjadi lukisan. Seyara 5.000 tahun. Mari dunia kenali tulisan kita. Setiap goresan ada ceritanya.
Berlutut mengangkat obor seperti sinar harapan. Sawah terisi padi menjadi lumbung. Orang dulu gunakan simbol suara untuk bedakan baik dan buruk. Roh-roh jahat dan makhluk gaib. Berbagai makhluk gaib. Berulang kali. Berulang kali. Api berkobar. Ermengalir. Sendiri berdiri. Berjalan sendiri, pencerahan tiba-tiba. Ketimun tumbuh, dianggap patokan. Naga ke pojok, naga berjalan. Anggun berderai air mata cerewet terus-menerus. Ini cuma lagu anak-anak, mana ada huruf langka. Lalu kenapa mereka tadi tidak bisa membaca? Karena orang dewasa merasa malu, tidak mau berdebat dengan Anda, Jenderal. Ibu kota ini sudah berbeda dari dulu. Iya, kami enggan membacanya. Siapa yang tidak kenal huruf ini? Ini cuma bayangan jahat. Kaisar ada di sini. Di mana ada ruang hidup. Rakyat jelata keliling dunia menemukan kalimat unik ini. Jika Yang Mulia bisa membantu melengkapinya, saya akan mengakui kehebatan Anda. Kamu benar-benar berani. Sudah bilang itu kalimat unik. Bagaimana bisa melengkapinya? Tepat, ini jelas sulit sengaja, tanpa jawaban pasti. Bagaimana bisa menentukan jawabannya? Tuan Wen, bagaimana menilai kalimat unik? Yang Mulia tenang saja. Saya jamin dengan nama saya, selama makna dan strukturnya cocok, bisa dianggap terjawab. Silakan, Tuan Wen. Menggenggam bunga plum, menyapu salju akhir tahun. Menggenggam bunga plum, menyapu salju akhir tahun. Kedengarannya tidak sulit ya? Rasa seperti aku sudah bisa menebaknya. Satu jari menaklukkan dunia. Bagaimana? Salah. Tuan Wen terlalu kaku. Satu jari lawan genggaman, bunga plum lawan bumi, sapu salju lawan takluk dunia. Ini seperti puisi dan lukisan, bagaimana bisa tidak cocok? Meski teratur, Anda belum memahami makna di dalamnya. Jelas sudah sangat teratur, apalagi maknanya? Bukankah ini dari kehidupan sebelumnya? Tuan Li memang teratur, tetapi tidak memahami maksudnya. Yang Mulia, Anda yang menilai ya? Sudahlah, jangan mempermalukan diri, memang salah. Biar aku coba. Anya Lia BKG Jacques dit Anak Tanga. Anya Lia BKG Jacques dit Anak Tanga. Salah. Apa? Memeluk lihat sendiri. Bunga plum berpasangan dengan bekas, salju musim dingin dengan anak tangga. Semuanya tentang salju gunung yang berhenti, santai dan nyaman. Kenapa salah? APA yang kamu pasang tidak sebaik pun. Apa yang kamu ngerti? Kamulah yang gak ngerti, Cukup, berhenti berdebat. Xiao Xiazi. Meski Raja Langit datang, aku yang menilai segalanya. Pasangan baik. Perlahan memandang gunung menari di sungai. Mangapa Inimazi Tidak Sebek Milik Tuan Li. Aku bilang punyaku yang terbaik. Yang Mulia. Beberapa pasangan ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Tuan Wen anggap milik Sia kecil salah. Sendiri memegang bunga plum menyapu salju musim dingin. Aku menggunakan tangga nada orang asing untuk membuat pasangan. Dibaca do re mi fa sol la si. Ternyata sesuai dengan 7 nada pertama dalam tangga nada. Lalu apa yang kudapat? Pantas saja aku merasa aneh. Ternyata ada makna lain seperti ini. Aku belum mengerti jawabannya. Sepertinya kita kalah dalam ronde ini. Sayangnya. Apa salahnya sih? Pengurus Xia. Akui, Anda punya keahlian. Tapi jawaban Anda kurang rapi. Ia tidak memahami teka-tekinya. Meskipun jawabannya sempurna, itu bukanlah mutlak. Apalagi, baris bawah ini juga tidak terlalu indah. Meskipun dalam sastra tidak ada nomor satu, jika semuanya seperti pengurus Sia yang memaksa menang dengan kata-kata. Takutnya, tantangan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Kalau kamu ingin mati lebih cepat, bisa langsung bilang. Pak, saranku kalau tidak tahu mending jangan asal ngomong, biar tidak jadi bahan tertawaan. Pak Wen, bisakah Anda ulangi bait yang baru saja saya buat? Memperhatikan gerakan gunung dan aliran sungai ini. Satu, dua, tiga, empat. Anda 7 nada, saya angka 3 sampai 7. 1 sampai 7.
Apa pendapat Anda? Oh, begitu rupanya. Oh, begitu rupanya. Eh bah, permanent ini. Akukala. Jenderal Nian sudah kalah 2 kali. Masih mau lanjut? Tentu saja lanjut. Ini hanya perkara kecil. Perkara kecil. Jadi, menurut Jenderal Nian, apa yang besar? Tentu saja puisi. Yang mulia, karena Jenderal Nian merasa belum cukup malu, maka babak ketiga kita bertanding puisi saja. Saya duluan. Perlu saya beritahu sebelumnya, puisi ini bukan karya saya. Tapi saya mendengar Yang Mulia membacakannya dan saya ingat-ingat. Angin kencang menguji kekuatan rumput. Kekacauan mengungkapkan kesetiaan pejabat. Pemberani sulit memahami kebenaran, orang bijak pasti berhati tulus. Puisi ini berjudul, Mengantar Jenderal Besar tahun ini. Ini biasa saja. Ya, meskipun ada kebaruan di dalamnya, Tuan Wen mahir dalam hal ini, seharusnya bisa melakukannya. Tuan Wen, Anda sangat berbakat, harusnya bisa merespons. Jika hanya puisi ini, saya berpikir mampu membuat yang tidak kalah baik. Saat itu, selain melantunkan puisi ini, Yang Mulia juga melantunkan puisi lain berjudul, Pemujaan Bulan. Tuan Wen, dengarkan baik-baik. Tak meninggalkan dasar laut, pegunungan hitam gulita, baru mencapai tengah langit, seluruh negeri bersinar terang, bersinar gemerlap menerangi malam panjang, menutupi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Berani berdiri untuk menyelamatkan umat manusia, terus memegang tujuan ini menjadi kebijaksanaan abadi, memenangkan pertempuran demi perdamaian. Tuan Wen, mungkin Anda mengerti artinya, kan? Saya tidak bisa mencocokkan. Omong kosong. Bukankah Anda tadi bilang bisa mencocokkan? Puisi yang satu ini lebih mudah dipahami daripada yang sebelumnya. Kenapa tidak bisa mencocokkan? Saya tidak berani mencocokkan. Engin qu'encore mange nalir impuyang kua, mazasuli manguji kezesian. Ini adalah penilaian kaisar terhadap para pejabat. Belum meninggalkan dasar laut yang masih gelap, akhirnya sampai di tengah langit yang bersinar. Ini adalah ambisi kaisar. Ini puisi kaisar. Selain kaisar, siapa lagi yang bisa membuat puisi dengan visi dunia dan penuh otoritas seperti ini? Panjang umur kaisar. Panjang umur. Panjang umur. Saya rela kalah. Kaisar. Bakat besar. Sekarang ada 3 babak 6 pertandingan. Menang 1 dan seri 1. Mau lanjut? Jenderal Nian, jangan lupa taruhanmu. Hamba siap mengundurkan diri dari posisi jenderal utama. Yang Mulia hati-hati. Lindungi kaisar. Lindungi kaisar. Kakak, jangan. Yang Mulia, Xiao Xiazi, kamu baik-baik saja? ngomong-ngomong, kenapa otot dada kaisar begitu mencolok? Balas Yang Mulia, hamba baik-baik saja. Anda lupa tentang hamba? Ada rompi anti peluru. Baik. Nian Qishan, aku sudah baik padamu. Mengapa memberontak? Menong Raja Kalatawanan. Tak perlu bicara banyak, mau dibunuh atau disiksa terserah. Kakak, Adik. Yang Mulia. Mohon atas kerja keras selama bertahun-tahun, ampuni nyawanya. Jenderal Nian, ambisimu begitu besar. Member Ontak. Harus membantai 9. Benar, melawan dan membuat keributan. Harus membantai 9. Datang, potong. Tunggu. Yang Mulia, bukankah tadi Anda berjanji kepada saya, asalkan saya menang, Anda akan memenuhi satu syarat saya? Benar. Saya berharap Yang Mulia mengampuni Jenderal Nian. Apa? Apakah kamu tahu, jika kejahatan tidak dihapus sepenuhnya, Saya punya cara untuk menangani Jenderal Nian. Yang Mulia tahu saya bukan dari dunia lain, kan?
Kirim Jenderal Nian ke dunia kami. Saya jamin dia tidak akan bikin masalah lagi. Baiklah. Biarkan dia hidup. Terima kasih, Yang Mulia. Ini adalah pintu ke dunia kali. Betul. Benar. Mereka masuk, ikuti aku pergi. Kita tinggalkan dunia ini, takkan kembali. Akhirnya akan pulang. Setelah pergi ke duniaku, aku tidak percaya kamu bisa membuat masalah lagi. Lari. Mau kemana ini? Jangan tutup pintunya. Apa maksud kalian? Aku mau bertemu raja. Xiaowang, Lepaskan aku. jangan teriak. Katakanlah. Apa maksud Kaisar? Tidak mengizinkan kita pulang, malah dikurung di Istana Kuning. Sebenarnya, ini juga cukup pak. Dulu saat aku jadi permaisuri, bukankah itu juga semacam dikurung? Apa maksudnya, Kaisar itu? Tahu dipasangkan dengan topi hijau, tetap bisa bertahan. Xiaowang, kalau Kaisar tidak menghukum kita, mari kita tinggal dengan tenang di sini. Masalah kakak. Terima kasih. Baginda. Hamba tidak mengerti, kenapa harus menahan Xian agar tidak pergi. Jika ingin dia, kenapa tidak? Kamu sudah mendengarnya. Dia bukan dari dunia kita, tapi dari dunia lain. Itu tidak boleh membiarkannya tinggal. Harus bunuh mereka semua. Membiarkan mereka bertarung dan membunuh tidak akan menyelesaikan. Aku ingin melihat apakah dia hebat sendiri atau hanya memanfaatkan dunia lain. Terlebih lagi, Lebi-lebi lagi APA. tidak apa-apa. Berikan ini padanya, bilang padanya. Jika dia menyelesaikan tugas, aku pasti akan membebaskannya. Xian, dengarkan perintah. Tidak mau dengar. Sampaikan titah dari Yang Mulia. Aku tahu hatimu penuh keluhan, tapi jangan marah. Aku pernah berjanji padamu untuk membebaskan Nian Qishan. Jika kamu bisa membantu menyelesaikan satu masalah lagi, aku akan mengirimmu pulang. Serius? Sudah tertulis dengan jelas di sini. Yang Mulia menyusahkan, memberikan bantuan, mengumpulkan makanan, menampung korban bencana, semua ini masalah uang. Juga menyuruhmu beraksi diam-diam, tidak memberikan dukungan. Ini masalah yang membuat pejabat istana khawatir. Kau tidak mengerti, kan? Ini sudah cukup. Sayangku, kita akan segera bertemu dengan kakakmu. Tapi, bagaimana cara mendapatkan uang pertama itu? Kenapa kamu sibuk menyentuh ke sana kemari? Menambah aroma, coba ciumlah. Wangi sekali. Iya, wanita di istana bersaing untuk naik pangkat dan mereka kaya. Semua adalah keluarga dari pejabat tinggi. Kalau bisa bikin parfum ini, pasti laku keras. Sayang, kamu benar-benar adalah bintang keberuntunganku. Apakah Sia bisa melakukannya? Mau bikin parfum, kenapa baunya seperti ini? Tentu bisa, parfum ini memang awalnya bau. Nanti setelah aku proses, baunya jadi wangi. Kalau kamu tidak tahan, pulang saja dulu, nanti setelah aku selesai memasaknya, kamu akan tahu. Coba cium. Aku tidak mau cium. Ayo coba cium. Bangkit.
Masih mau cium atau tidak? Wangi apa ini? Harum sekali. Bagaimana, mau tidak? Kalau tidak, aku berikan ke orang lain. Summer, maafkan aku. Katakan. Kalau dibawa ke istana dan dijual, bagaimana? Bisa dijual harga bagus enggak? Tentu bisa dong. Aku nggak makan pun tetap beli satu. Parfum, parfum. Setetes bikin jatuh cinta, 2 tetes nggak bisa pisah. Alat sempurna buat rumah tangga, liburan, dan menggoda pasangan. Dari mana kamu belajar kata-kata ini? Kenapa? Ada masalah. Terlalu gombal. Kamu nggak ngerti ya, anak muda sekarang suka yang seperti ini. Cepat, cepat, cepat. Lihat ada orang datang. Ini apa ya? Ini namanya parfum. Coba deh. Wangi banget. Coba cium. Berapa harga? Tidak mahal, 5 TL per botol. Mahal banget. Tidak mahal kok. Botol kecil ini bisa tahan 1 tahun penuh. Bayangkan saja, selama setahun kamu pakai ini di seluruh tubuh, pacarmu pasti tergila-gila sama kamu. Aku juga mau. Mau 2 botol, juga mau. Jangan buru-buru. Satu persatu ya. Aku duluan. Ini, ambil. Ayo, sini kasih. Harum sekali. Kaya. Sedikit uang. Aku mau resep parfum kalian. Apa yang dilakukan Sian baru? Mereka membuka tenda kecil di depan Istana Kuning. Khusus jual barang ini. Parfum. Harumnya enak sekali. Ayo kita lihat. Resep parfum kalian. Aku beli 1 koin perak. Bukan. Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah Pangeran Yan, yang bertanggung jawab atas keuangan proyek besar ini. Setengah dari dana proyek berada di tangannya. Oh, ini Pangeran Yan. Anda ingin formula parfum kami? Kami hanyalah pesuruh, tidak bisa memutuskan. Pangeran Yan, kami tidak bisa memutuskan formula parfum. Siapa yang bisa mengambil keputusan? Ini. Ini tentu saja keputusan Yang Mulia Raja. Jangan coba menakutiku dengan nama kaisar. Selir kekaisaran dicopot jabatan dan Kasim kehilangan 2 ons daging. Aku akan membunuh kalian seperti membunuh semut saja. Hari ini, aku pasti dapatkan resep ini. Terserah kalian mau gimana. Paman kedua ini naksir barangku. Salam hormat, Yang Mulia. Yang Mulia, bagaimana bisa ini jadi barangmu? Guanzong ada bencana. Sia kecil jual parfum bantu bencana. Paman kedua suka semua parfumnya. Mungkin paman bantu atasi bencana? Ini. Yang Mulia, hamba tiba-tiba ingat ada urusan di rumah. Aku pergi dulu, mohon pamit. Terima kasih, Yang Mulia. Hanya itu. Masih jauh dari keinginan. Masih terlalu jauh. Raja terkaya Dakian, kamu tidak berani bersaing dengan orang lain, hanya fokus pada yang sedikit dariku, kan? Ya. Betul, ini dana tahap pertama. Waktu tidak menunggu. Pamanku adalah orang terkaya Dakian. Tapi dia pelit. Karena wasiat kaisar, aku tak bisa berbuat terhadapnya. Jika Yang Mulia ingin Raja yang berinvestasi, aku punya rencana. Kalau kamu bisa buat paman kedua saya mengeluarkan sedikit uang, saya mungkin akan menganggap kamu lebih baik. Yang Mulia. Menarik, saya akan menunggu untuk melihat aksi kamu. Aneh. Kenapa ada aroma parfum di badan kaisar?
Astaga, apa kaisarnya perempuan? Astaga, apa kaisarnya perempuan? Tidak, tidak. Kaisarnya memang feminin, dia suka pria. Harus menjauh darinya di masa depan. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Memang Tuan Xia punya cara, benar sekali. Para tuan, ada kabar baik apa? Axi Tuan Xia, Akan Mambuakan Kentungan Bezar Baji Kami Pejaba Dimaza Depan. Benar kan? Tuan Hu, ada kabar baik apa? Tuan Tzu. Berani sekali kamu, pelayan kecil. Tidak memberikan formula parfum padaku sudah cukup buruk. Mengapa bekerja sama dengan kaisar untuk mengucilkan aku? Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku dengar Yang Mulia akan memperbaiki perumahan di ibu kota. Ini adalah rencana pembangunan. Dengar-dengar Baginda berencana untuk merenovasi Kyoto, minta pejabat untuk berinvestasi. Nanti jualan rumahnya berapa, pejabat bisa dapat bagian berapa. Ini tidak masuk akal, perkara besar. Kenapa tidak memberitahuku? Yang Mulia, tersiar berita Baginda merasa Anda bahkan tidak mau memberikan bantuan bencana, jadi tidak memberitahu Anda. Jika ini berhasil dibangun, Beba apa yuta penduduk Kyoto? Berapa banyak uang bisa kami dapatkan dari ini? Tidak bisa, aku harus ambil bagian dalam bisnis ini. Wah, Yang Mulia datang ke Istana Kuning? Tuan Xia. Raja mendengar bahwa Kaisar menyerahkan perbaikan ibu kota kepada Anda. Benar. Ini untuk membangun rumah bagi korban bencana. Sudah mengosongkan kantong para pejabat, tidak ada cara lain, harus cari nafkah. Saya juga ingin ikut serta dalam renovasi ibu kota ini. Itu kabar baik. Dengan bergabungnya Pangeran Yan, dana awal kita langsung jadi 2 kali lipat. Bing Yun, ambilkan buku catatan untukku. Tuan Xia, Yang Mulia sudah bicara. Siapapun bisa bergabung, kecuali Yuang tidak bisa dipercaya. Sekarang, bisnis di Dakun tidak boleh mengundangnya. Yuang ya. Anda juga mendengar, bukan saya tidak membantu Anda. Memang benar ada perintah dari Yang Mulia. Tuan Xia, saya dengar Anda punya hubungan dekat dengan Kaisar. Saya mau menyumbang 20 juta untuk bencana. Bisakah Anda membuat pengecualian? Iya. Ini adalah dana bantuan. Kelihatannya Anda sudah siap, Yuang. Apa maksud Anda? Tadi Anda juga bilang. Ini kan dana bantuan bencana. Bukankah Anda juga mau berinvestasi renovasi Kyoto? Lihat otakku ini. Tuan Xia. Aku dengar. Siapa memberi uang lebih banyak? Nanti, pembagiannya lebih banyak. Iya, benar. Anda tidak tahu ya. Orang yang memohon bantuan saya. Mengantri dari gerbang utara sampai gerbang selatan. Semua ingin tambahan investasi. Kalau begitu, saya bersedia menginvestasikan 50 juta. $50 juta, cukup banyak. Tuan Yan, sekarang Anda bisa pulang dan menunggu uang menghampiri. Yang Mulia, dengan bantuan dari Yang Mulia, para korban bencana sudah dipindahkan dengan baik, pembangunan rumah pertama juga sudah berjalan lancar. Bagus. Baginda bijaksana, diberitakan memiliki berkah seperti orang bijak zaman dulu. Tuhan memberkati Dakian. Baginda, orang-orang telah diberi bantuan. Kapan kita mulai merenovasi rumah di ibu kota? Merenovasi rumah di ibu kota. Kapan ini terjadi? Itulah yang dikatakan Tuan Xia kepada saya, Anda ingin merenovasi ibu kota. Tuan Xia, bicaralah dengan Baginda. Benar sekali. Lihatlah. Tuan Xia sudah bilang benar, Anda dengarkan. Aku ingat. Tapi masalah rumah penampungan belum selesai.
Negara tidak bisa punya dua proyek besar sekaligus. Renovasi rumah di ibu kota itu urusan 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian bukan ini. Lihatlah peta perencanaannya. Tidak ditulis di mana. Lihat baik-baik. Ini kan tertera di peta perencanaan 20 tahun kemudian. "20 tahun kemudian." Panggil tabib kerajaan. Hari ini adalah jamuan perpis, tidak ada orang luar, tidak perlu terlalu sopan. Terima kasih, Yang Mulia, telah mengabulkan. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya sering mendengar tentang duniamu itu. Tidak tahu dunia seperti apa yang begitu kamu rindukan. Di dunia kami, semua orang punya makanan, semua orang punya pekerjaan, setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, semua orang bekerja untuk tujuan yang sama, yang paling penting adalah tak perlu khawatir setiap hari tentang kehilangan kepala tanpa sebab. Dunia itu pasti sangat indah. Ya, setelah kamu pergi ke sana, kamu pasti akan sangat menyukainya. Menurutmu, bagaimana itu dibandingkan dengan dinasti King Kusaya? Begini saja, saya jelaskan. Jika Yang Mulia terus berusaha keras dan negara damai rakyat sejahtera selama 500 tahun. Tidak, mungkin 1000 tahun, maka itulah dunia kami. Menurut pendapatmu, apakah saya bisa melihatnya dalam hidup? Tidak bisa menunggu, kan? Yang Mulia, Anda tidak perlu merendahkan diri. Dunia kami itu terbentuk oleh banyak raja dan menteri yang berlomba-lomba, membangun kemakmuran yang luar biasa besar. Yang Mulia mungkin tidak akan melihatnya. Meskipun kamu bukan raja saat ini, tapi kamu pasti akan menjadi raja yang paling bersinar dalam sejarah. Keberhasilan tidak harus terjadi pada saya, tetapi pasti ada dengan kehadiran. Berjuanglah. Tapi aku kekurangan menteri yang baik. Bagaimana kalau kamu tetap di sini dan bantu aku? Yang Mulia, Anda sedang bercanda dengan hamba lagi. Seperti yang baru saja kamu katakan, di duniamu mungkin kamu tidak begitu penting, tapi di sini kamu sangat berharga bagi aku. Yang Mulia, Anda terlalu memuji. Hamba tidak memiliki keahlian, hanya beruntung berhasil melakukan ini. Hanya sebuah kebetulan. Kebetulan. Aku ingat ketika kamu baru datang ke istana. Tujuannya adalah tidur dengan semua selir di istana. Yang Mulia, tenanglah. Bukan. Bagaimana dia tahu bahwa tujuan saya seperti itu? Namun, kamu bisa melakukan sesuatu untuk Bing Yun. Mengapa tidak bisa melakukan hal yang sama untukku? Yang Mulia, saya ini, dia. Saya merasa dekat dengan Bing Yun, wanita cantik. Rela berkorban. Benar, Yang Mulia, menggoda sialang sehingga dia melakukan hal-hal bodoh. Mohon Yang Mulia mengabulkan. Jadi kamu melakukan ini demi dia. Semua karena dia adalah perempuan. Benar. Lihat ke atas. Astaga. Begitu. Akankah kepala pengawas Sia mau tinggal? Apa yang bisa dia berikan? Saya juga bisa berikan apa yang dia tidak bisa berikan, saya juga bisa penuhi. Astaga. Ternyata Yang Mulia adalah perempuan. Yang Mulia adalah seorang wanita. Tahun itu, kaisar terdahulu meninggal. Aku dibawa dari rakyat, dipaksa jadi kaisar. Di kian besar, tidak ada presiden untuk kaisar. Jadi aku menyamar sebagai laki-laki sejak saat itu. Begitu rupanya. Wah, kaisar perempuan ini cantiknya keterlaluan. Bagaimana kalau tetap di sini? Tidak, tidak bisa.
Mohon pengampunan Yang Mulia, di dunia kami, seorang pria hanya bisa menikahi satu wanita. Aku sudah punya Bing Yun. Silent. Baiklah. Kalau begitu kalian pulang saja. Terima kasih Yang Mulia atas bantuannya. Saya, Raja yang bersumpah dengan kepala saya, Li Hanjun itu perempuan. Kenapa dia bisa jadi kaisar negara kita? Raja Yan, pastikan, itu adalah kejahatan yang bisa menghukum seluruh keluarga. Walaupun saya, Raja Yan, tidak punya kemampuan besar, tapi saya keturunan pendiri kerajaan. Li Hanjun mungkin berbakat, tapi bagaimanapun dia perempuan, mengapa layak menjadi kaisar negeri kita? Camus. Raja Yan. Apa maksudmu ini? Ini adalah silsilah kerajaan Dakian. Tercatat nama dan keturunan raja-raja terdahulu, setelah kaisar sebelumnya. Nama Li Hanjun. Jenis kelamin wanita. Jadi, kaisar yang setiap hari kita sembah adalah seorang wanita. Diam. Ini. Bagaimana mungkin kaisar adalah wanita? YK. Wanita tanpa kecerdasan adalah kebajikan. Bagaimana mungkin kita menghormati wanita sebagai kaisar? Ini pasti adalah rencana jahat Pangeran Yan. Yang Mulia, ini menyangkut masa depan negara. Beraninya saya bertanya, apakah Anda adalah wanita? Benar. Saya adalah wanita. Dan juga seorang kaisar. Dengar itu? Dia sendiri sudah mengakuinya. Siapa bilang wanita tidak bisa jadi kaisar? Dan siapa yang menetapkan bahwa kaisar harus pria? Raja adalah titisan dari langit. Kekuasaan raja datang dari langit. Hanya putra langit yang bisa menjadi kaisar. Li Hanjun, suara guntur ini adalah kemarahan langit atas dirimu menjadi kaisar. Benar-benar konyol. Mengapa kau tidak bilang suara guntur ini adalah kemarahan langit kepada kalian? Kemarahan terhadap kalian yang berani meragukan otoritas Baginda? Baginda adalah putri kaisar sebelumnya, dia tentu punya hak untuk mewarisi tahta. Omong kosong. Sejak awal dinasti Qian, belum pernah ada contoh kaisar perempuan. Sekalipun melihat setiap buku sejarah, tidak ada kaisar wanita yang tercatat. Sebelumnya tidak ada, sesudah ini akan ada. Pangeran yang mempengaruhi rakyat, mengganggu pemerintahan dinasti Qi, bawa pergi untuk eksekusi. Tunggu sebentar. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku takut mati. Tapi kalian para pejabat. Sungguh tega melihat penyihir ini merusak keberuntungan negara kita. Suara gemuruh kilat, ini adalah ketidakpuasan langit padamu, Li Hanjun tepat sekali. Petir di hari biasa, mungkin langit tak senang. Omong kosong. Apakah kaisar laki-laki atau perempuan tidak penting? Asalkan keturunan kaisar sebelumnya bisa membuat negara makmur, rakyat hidup bahagia, itulah kaisar yang baik. Bagaimanapun juga, wanita jadi kaisar. Tidak ada contohnya. Dengar gemuruh petir itu. Langit marah besar. Li Hanjun, jika masih ada rasa hormat pada langit, mundurlah dari tahta, beri tempat untukku. Karena kamu begitu percaya, beranikah kamu bertaruh denganku soal suara petir ini? Bertaruh apa? Bertaruh soal petir ini. Apakah ini kemarahan langit pada Yang Mulia? Kamu mau bertaruh bagaimana? Semua menteri bersama-sama berdiri di luar. Saya bertaruh bahwa petir ini tidak akan mengenai salah satu dari kita. Karena Yang Mulia sah dan sesuai aturan. Kamu mungkin tidak menghormati, tapi dia bisa melindungi kita. Semua. Siapa yang ingin bersamaku? Sialang, aku bersamamu. Percaya pada Yang Mulia, juga pergi. Aku juga pergi. Dan aku juga. Aku juga ikut. Kalian ingin mati. Maka tidak ada yang bisa menghentikan. Lihat baik-baik dengan matamu. Ini tombak baja dari Yang Mulia penuh berkah, selama ada ini.
Kita semua akan dilindungi oleh Yang Mulia. Petir surga pun harus mundur. Kau pelayan anjing. Kuasa besar surga, bukan untuk dilindungi hanya oleh seorang wanita. Biarkan petir surga menghukum kalian. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak. Singu, tidak apa-apa. Yang Mulia walau wanita tapi memang dilindungi oleh langit, adalah kaisar yang sah. Ya, sepertinya Yang Mulia adalah kaisar yang diakui bahkan oleh langit. Yang Mulia, Hidup panjang. sangat panjang umur. Oh Tuhan, betapa tidak adilnya Engkau. Harus melindungi wanita iblis ini. Aku mengutuk dinasti Qian untuk kehancuran total. Pangeran Yan yang angkuh. Berhati-hatilah dengan Pangeran Yan, yang menyebarkan desas-desus sesat dan menyesatkan rakyat, telah mengacaukan istanaku dan mengutuk nasib bangsaku. Dia harus segera dieksekusi. Ya, Pengawal, kamu tidak bisa membunuhku. Saya sudah membuat pengaturan dengan utusan dari Dafan. Jika aku tidak kembali dalam 3 hari, pasukan mereka yang berjumlah 300.000 orang akan berada di gerbang kota. seret ke bawah. Kamu tidak bisa membunuhku. jika Yang Mulia memang seperti dikatakan Pangeran Yan, aku khawatir. Bicarakan besok saja. Semua bubar. Kami mundur. Semua orang sudah pergi. Kenapa masih berbaring? Yang Mulia, sialang dekat dengan tombak besi hingga kencing celana. Hei, kamu. Sialang, kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Aku kira kamu benar-benar tidak takut. Apa yang terjadi hari ini? Aku ucapkan terima kasih. Ini semua memang tugasku. Kurang tulus, aku sudah bertaruh nyawa untukmu kalau benar-benar mau berterima kasih. Berbaringlah di tempat tidur, tunggu aku ya. Kenapa bengong? Cepat bawa dia pergi, ganti celana. Suamiku hari ini hebat banget, kan kamu harus hadiahkan aku ya. Bukan. Biarkan Tuan Xia yang ngompol tidur sendiri. Aku sejago apa? Tombak besi itu cuma bisa melindungi sekitar 20 meter. Kalau sedekat itu, kena tubuh sendiri bisa tamat kita. Bing Yun, jangan main-main. Ya tuanku, kenapa Anda di sini? Tuanku, kenapa Anda di sini? Mau tidur bersamamu lah. Bukan, ini mau ngapain sih? Bukankah kamu ingin tidur denganku? Ada di tempat tidurmu. Takut sentuh aku sekali. Yang Mulia. Sialang, kamu pikir aku mau jadi kaisar? Kaisar sebelumnya tidak punya anak. Beberapa anggota kerajaan tidak berguna. Kalau bukan aku kaisar, dinasti Qian sudah lama diserang. Ya. Kadang aku iri pada kalian berdua, bisa hidup bebas tanpa beban. Yang Mulia. Kamu juga dengarkan. Kamu pergi, tentara besar Ban akan menyerbu. Aku sebagai kaisar tidak bahagia, bahkan mati pun tidak bisa bahagia.
kamu suka dengan Bing Yun? Dalam posisi apa? Apa saja. Yang Mulia. Kenapa harus begitu? Aku suka. Yang Mulia. Sebenarnya saya punya rencana mengalahkan musuh. Benarkah? Kenapa biarkan aku berpakaian begini hari ini? Apa yang salah dengan berpakaian begini? Lihatlah, semua orang di jalanan juga berpakaian seperti ini. Di dunia kita ini. Memang tren berpakaian seperti ini. Namun, dunia kalian memang sangat beragam. Apa yang kamu lihat hanya sebagian kecil saja. Tapi, bagaimana aku bisa mengalahkan 300.000 musuh? Lihatlah. Itu siapa? Menghadap Yang Mulia. Jenderal Nian, bangkitlah. Yang Mulia, sebelumnya hamba hanya tahu perebutan kekuasaan, mohon ampun. Yang Mulia, lihatlah. Kakap satu ini, pasukan 300.000. Akan hancur berantakan. Yang Mulia, lihatlah. Begitu hebat. Yang Mulia, yakin, selama memiliki ini, aku bisa menaklukkan dunia. Wilayah kita bisa diperluas setidaknya 2 kali lipat. Tapi, Jenderal, bagaimana membuat mereka menjual senjata kepada kita? Jangan khawatir, Sia Raya kini mitra kita, mereka menjamin penjualan. Apa yang harus kita lakukan? Tentara besar 300.000 sudah mendekati kota. Iya, dan sekarang belum ada kabar dari Yang Mulia. Nona Tingyu, di mana Yang Mulia sekarang? Perlu ditanya lagi, pasti sudah ketakutan dan melarikan diri semalaman. Sudah kubilang, seorang wanita tanpa keberanian tidak akan bisa melakukan apapun. Tak tahu dunia luas, tak bisa menjalankan urusan besar. Diamlah kau, pengkhianat yang menjual negara demi keuntungan. Kuberitahu kalian, jika kalian bisa membantu aku naik tahta, tentara 300.000 itu akan mundur dengan satu gerakan saja. Pada waktu itu, aku tidak akan permasalahkan hal-hal lalu. Kalau tidak, kalau tidak bagaimana? Yang Mulia, kau datang. Kau adalah jenderal besar, kenapa berpakaian seperti ini? Bagaimana? Belum pernah lihat, kan? Sangat nyaman dipakai. Metode Yandi untuk mengalahkan musuh adalah menyerahkan beberapa kota? Ini. Apakah Yandi menjual diri? Mereka membantu kita cuma-cuma? Yandi, punggungmu tidak begitu terlihat. Kali ini kerajaan besar membantu saya. Hanya harus menyerahkan 5 kota saja. 5 kota, tahukah kamu rakyat jutaan akan tersingkir? Bisa membuat dinasti Qian mendapat langit baru. Itu harus dilakukan, harus merasa terhormat. Sayangnya cara MU mengusir musuh pasti gagal. Jenderal Nian, Aku di sini. cepat usir musuh. Cepat usir musuh. Siap melaksanakan. Berapa banyak Nian Qishan? Tidak berguna sama sekali. Bahkan 100 atau 1000 Nian Qishan pun tidak ada gunanya. Kamu. Aku sudah tahu dari dulu kalau kamu mau memberontak. Silicon Yang Mulia Keliwer Istana. Lihatlah bagaimana aku mengalahkan musuh. Baik.
Detangla. Apa ini? Begitu besar kegigihanmu. Jangan khawatir para pejabat. Ini senjata terhebat kerajaan Dakian. Bangsa Lane Tak Berdaya. Berguncanglah. Jenderal Nian. Pasukan musuh telah dimusnahkan. Yang Mulia, 300,000 tentara Bangsa Lane semuanya telah dimusnahkan. Tidak mungkin. Bangsa kami punya 300.000 tentara, tidak mungkin, tidak mungkin. tentara 300.000 bangsamu, menunggumu di jalan menuju akhirat. Hidup panjang untuk Yang Mulia. Daking berjaya. Jaya. Yang Mulia setelah ini. Aku harus pergi. Sia-sia jika di dunia kalian benar hanya satu istri. Bisakah tetap tinggal di dunia bersama hamba? Aku tidak rela berpisah denganmu. Aku ini. Yeshawai. Di dunia ini, aku juga punya banyak yang tak rela ku tinggalkan. Tapi, Jika kamu mau tinggal, harem ini punya ribuan wanita. Semua bebas kamu pilih. Soeng.